sebagai salah satu orang yang menyaksikan anak-anak kita tumbuh dari yang belum tahu banyak hal menjadi anak-anak yang siap untuk melangkah lebih maju. Apakah anak-anakku masih ingat? Dulu ada yang belum bisa duduk diam, ada yang sulit pegang pensil dengan benar, ada yang nangis karena mau cepat pulang, bahkan ada yang selalu minta ditemani ke toilet. Kami guru-guru ikut menemani semua proses itu. Kami senang melihat tumbuh kembang dari anak-anakku selama menempuh pendidikan selama 6 tahun di SD Kristen Elim Makassar. Dan hari ini adalah momen yang sukacita karena kita bersama-sama boleh diperkumpulkan dalam ibadah syukur penamatan SD Kristen Elim Makassar dengan tuntunan tema bertumbuh dalam Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita siapkan hati kita memuliakan Tuhan untuk segala kebaikannya, khususnya kebaikan bagi anak-anakku sekalian. Saya mengundang kita berdiri. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Segala puji syukur kita berikan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi kita katakan haleluya. Dengan penuh sukacita kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Banyak hal yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Dan tentu rancangan Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur melalui pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidup kita, di dalam rancangan Tuhan selalu. Bapa yang selalu mengerti segala yang kita perlukan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Bapa kita. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Sama-sama kita naikkan syukur kita hanya bagi Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam silakan duduk. Betapa baiknya Tuhan buat kita. Baik sekali buat anak-anak. Ada 83 anak kita yang telah berproses kurang lebih 6 tahun di SD Elim Makassar. Tadi dikatakan bahwa
Banyak kenangan indah, suka duka ada di dalamnya. Memulai sesuatu yang sangat susah itu tidak mudah. Dan kalau hari ini mereka boleh menikmati hasilnya, tentu di dalamnya bukan berarti bahwa tidak ada kekurangan. Supaya ibadah kita berkenan, kita diberkati Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita. Iya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering hidup tidak setia kepadamu, tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Engkau telah mengaruniakan keteladanan dan pengajaran kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bahkan keteladanan pun telah Engkau tanamkan kepada kami melalui kehidupan orang tua, guru kami, dan saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan keteladanan itu. Kami mengaku bahwa kami sering menuruti pikiran kami dan mengabaikan petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha dan relasi kami. Kami sering mengabaikan Tuhan dalam rencana masa depan kami. Kami tahu Tuhan akan selalu menyelidiki kami. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dari Allah. Dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang kelima berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi siapkan
bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Amin. Firman Tuhan. Dalam satu tema yang berkata, bertumbuh dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau bertanya, bagi orang tua tidak usah ya, karena mungkin sudah lama melupakan kalian. Ya, oke. Anak-anak, semua mendengar 83. 7 kali 8. Berdiri ya, saya ulang. Ya, berdiri, siapa yang duluan dia menjawab. Ya. 6 kali 7. 6 kali 7. Benar, 42. Nanti datang sama saya kasih hadiah. Oke? Luar biasa. Gampang ini. Kelipatan 5. Ya. 5 kali 3. 15, benar. 7 kali 8. 7 kali 8 berapa? Berapa? Benar, 3 orang. Berapa sila dalam Pancasila? Oi, ada yang bilang 6. Iya, oke. Makasih luar biasa ya. Makanya saya tidak tanya orang tua tadi, pasti masih lama begitu. Ya, atau saya percaya ada di antara kita orang tua yang bisa berkata ya. Iya, kalau soal matematika, saya dengan pendeta Eki di rumah, saya kalah. Ya, dia bisa kalau ditanya langsung menjawab. Tapi kalau saya juga seperti sebagian orang tua pasti menjawab, pasti begitu. Ya, seperti itu ya. Ketika kamu bisa menjawab pertanyaan dari pendeta tadi, menjawab dengan benar, itu karena siapa? Siapa? Tuhan. Ada lagi jawaban yang lain? Guru. Benar. Ada lagi? Orang tua. Tapi tadi itu anak-anak bilang orang tua agak ragu. Ya. Banyak juga orang tua di rumah yang mengajar anak-anaknya tidak mempercayakan. Sudahlah, di Elim itu gurunya jago-jago, kepala sekolahnya bagus-bagus. Sudahlah, ya, les saja daripada mama, ya, sibuk masih banyak chat yang belum dibalas. Kan biasa begitu ya. Oke, baik. Ketika anak-anak tadi bisa menjawab dengan baik, itu proses Bapak Ibu. Ia tidak bisa memulai menjawab ketika ia baru masuk di bangku SD kelas 1. Ya. Tetapi butuh pendampingan dan proses. Dan proses itulah yang disebut sebagai bertumbuh. Ya. Ada proses, ada pertumbuhan seperti pohon. Jika ingin tumbuh seperti di depan ini, tapi ada bunga yang kurus. Ya. Supaya subur, hasilnya bagus, bukan berarti bahwa ditanam begitu saja, tetapi kita akan memilih pot yang bagus, ya, tanah yang subur, penuh humus dan berbagai unsur hara di dalamnya. Kemudian tentu tempatnya kita perhitungkan apakah ini bisa dikena matahari atau tidak. Dan pada akhirnya ia akan bertumbuh dengan baik. Demikian pun dengan anak-anak kita. Masuk SD kelas 1. Tadi ya, saya sempat melihat ibu kepala sekolah menangis ketika Ibu Heni, Miss Heni, berbicara di awal mengatakan, masuk belum tahu pegang pensil, masih diantar ke kamar mandi. Ya, ada yang menangis
menangis ditinggal mamanya, bapaknya di sekolah. Ya. Tapi sekarang anak-anak masih cengeng. Masih cengeng. Ya. Semua itu karena pertumbuhan. Ada proses di dalamnya, melalui proses itu ada perjuangan. Perjuangan dari guru, perjuangan dari kepala sekolah, perjuangan dari staf, perjuangan daripada yayasan. Tidak lepas di dalamnya, perjuangan dari orang tua. Akhirnya bisa bertumbuh dan bisa menambahkan, mengalami dan juga menikmati syukur sukacita di dalam Tuhan karena boleh menyelesaikan studinya, pelajarannya 6 tahun yang disebut sebagai penamatan. Rupanya Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anakku sekalian, untuk mencapai proses itu, untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, ketika kamu bisa lulus di bangku SD, sangat penting itu namanya peran. Ya, peran. Tetapi tahukah anak-anakku bahwa baik orang tua, baik guru, kepala sekolah, staf, yayasan, itu adalah alat Tuhan. Ya, alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kalian tumbuh, ya, belajar dengan baik, menjalani proses itu dalam suka dan duka, dan pada akhirnya kamu boleh selesai. Makanya tema kita berkata saat ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhanlah yang membuat kamu berhasil. Tuhanlah yang membuat kamu tamat. Tuhanlah yang membuat kamu bisa belajar, bisa menjadi pintar. Tuhanlah yang menjadikan kamu mengetahui apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Tuhanlah yang menjadikan kamu bertumbuh di dalamnya, ya, mengetahui banyak hal. Anak-anak sekarang kita dikalahkan dalam hal teknologi. Kita banyak orang tua gaptek, ya, tapi anak-anak sekarang baru berapa bulan sudah tahu main HP. Tadi sama tanya, itu dari mana itu anak-anak berapa bulan bisa main HP? Hasil pendidikan dari mana? Mama, papa, ya, banyak cucianku di belakang. Kasih HP main aja. Koko melon, kan biasa. Ya, itu yang biasa. Jadi kalau sudah bunyi musiknya aman. Saya mau mengatakan, memang wajar kalau anak-anak, ya, diberikan pendidikan sejak dini. Tetapi hati-hati dengan sebuah risiko. Karena tentu kita akan mempertimbangkan umur daripada perkembangan, bahkan pertumbuhan anak-anak. Jangan sampai belum waktunya, lalu ada penyesalan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara kita sekalian, anak-anakku, pembacaan kita hari ini berbicara seorang sosok yang berumur 12 tahun. Seumur kalian, ya, 12 tahun. Kira-kira ketika mendengar ayat 50 dosa baca tadi, siapa sosok itu? Siapa sosok itu? Yesus, ya. Ketika ia berumur 12 tahun, ia dibawa orang tuanya ke Yerusalem, sebuah kota di mana pusat peribadatan. Di situ banyak gereja, ya, di Yerusalem. Di situ banyak gereja, dan masuklah mereka beribadah. Setelah ibadah selesai, mereka pulang ke Nazaret, ya, tempat orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia pulang, tapi di tengah perjalanan, rupanya perjalanan dulu ditempuh dengan jalan kaki jauh sekali. Sudah seperjalanan, mereka melihat, oh, mana Yesus? Tidak ada. Lalu mereka pulang.
di rumah ibadah tadi itu. Sampai di sana, apa yang dilihat orang tuanya? Aduh, ternyata Yesus, ia duduk di antara, ya seumur kalian ya. Jadi dia duduk di antara ibu bapak yang dewasa seperti ini, orang tua. Lalu setelah mama papanya Yusuf dan Maria melihat, ia heran-heran, bahkan orang yang ada di sekitarnya itu heran. Karena apa? Setiap pertanyaan yang dipertanyakan kepada Yesus, ia selalu menjawabnya. Tidak ada yang salah, seperti kamu tadi ya. Tidak ada yang salah, semua dijawab dengan baik dan benar. Orang mulai heran, aduh, ada apa dan siapa sebenarnya ini? Ya. Setelah itu datanglah mama bapaknya bertanya, kenapa kau tidak pulang? Kenapa kau tidak ikut dengan saya? Lalu ia mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Aku berada di rumah bapakku. Setelah berkata demikian, selesai perbincangan, selesai diskusi, Yesus pulang bersama dengan orang tuanya ke Nazaret. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, pertanyaan untuk sangat dipahami, penting untuk dipahami anak-anakku untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu bahwa mengapa Yesus bisa menjawab pertanyaan itu? Ya, mengapa Yesus bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, benar, dan tepat? Pertama, kunci keberhasilan Yesus menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan adalah, dan anak yang dengar-dengaran. Intinya adalah siapa yang setia, siapa yang patuh, siapa yang taat, siapa yang dengar-dengaran, ia akan bertumbuh baik dan diberkati Tuhan dan boleh belajar dengan baik, bahkan berhasil. Yang kedua, mengapa Yesus bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar? Karena ia suka pergi di rumah ibadah, berdoa, ya, berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Ya, sekolah minggu ya, sekolah minggu anak besar. Ya, nanti kalau kamu masuk SMP yang beragama, ya, yang akan ya berubah status, kamu disebut sebagai remaja, ya, remaja. Kunci keberhasilan adalah selalu mencintai Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan? Membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Itu ya kunci keberhasilan. Dan yang berikut, apa kunci keberhasilan Yesus yang ketiga? Ya, banyak mendengar, ya. Mengapa Tuhan memberikan kita telinga dua? Mengapa Tuhan memberikan kita telinga dua? Ada yang bisa menjawab anak SD? Ya, mengapa? Dan mengapa Tuhan tidak membuat telinga kita menghadap ke atas? Ada yang bisa menjawab? Tuhan memberikan telinga kepada kita dua, kiri, kanan, dan kiri. Supaya apa? Cepat untuk mendengar. Ya, saya yakin guru-guru di sini banyak yang capek mengajar ya. Sampai suara mungkin didengar di jalan. Bayangkan dari SD ini tertutup dengan tembok, tetapi mungkin karena ada anak-anak yang selama 6 tahun di sini tidak dengar-dengaran, akhirnya urat lehernya gurunya sudah seperti ini. Seperti itu ya. Adakah yang nakal di sini tidak dengar-dengaran, Bapak Ibu guru? Tidak ada. Jadi kalau ada yang tidak dengar-dengar berarti ia tidak lulus. Tetapi karena dengar-dengaran, maka mereka lulus. Puji Tuhan ya. Kita harus dengar-dengaran. Siapa yang setia mendengar, dia akan
berhasil. Ya, itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita luar biasa. Anak-anakku telah melampaui masa 6 tahun. Engkau kini akan melangkah ke bangku SMP, tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada sekolah dasar. Karena itu hari ini patut bersyukur bahwa kamu boleh tamat, artinya kamu bisa. Kamu pintar, kamu memiliki talenta, kamu memiliki kelebihan. Karena itu teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam sekolahmu, andalkan Tuhan dalam pelajaranmu, andalkan Tuhan dalam segala rencana-rencanamu, anak-anakku. Ya, supaya masa depanmu diberkati Tuhan. Tuhan terus membuat engkau bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya engkau bisa meraih apa yang menjadi harapanmu, menjadi harapan orang tua, menjadi harapan guru-guru. Ya, pasti guru-gurumu di SD bangga suatu saat berjumpa tanpa disengaja. Ibu kepala sekolah masih ingat saya? Oh iya, terima kasih Bu, Bapak guru saya sudah menjadi dokter. Amin. Seperti itu ya. Jadi luar biasa, itu yang didambakan. Dan kami doakan bersama dengan orang tua. Kemudian, jika ingin diberkati Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, selain Tuhan menjadi andalanmu, selalu menghargai, menghormati orang tua. Karena peran itu, keberhasilan tidak lepas daripada peran itu. Belajar untuk terus menghargai guru di sekolah, dan belajarlah untuk mendengar, berdoa kepada Tuhan. Anak-anakku, patut kita bersyukur kepadanya, bersyukur kepada guru, kepala sekolah dan staf, bersyukur kepada yayasan telah menjadikan kamu berarti, telah menjadikan kamu berhasil. Terima kasih untuk Tuhan. Dan karena itu juga banyak hal yang telah kamu lakukan. Mungkin selama ini kamu sudah mendukacitakan hati Tuhan, mendukacitakan hati guru, terlebih mendukacitakan Bapak menangis, Mama, Papa. Karena itu dalam akhir khotbah ini
ayat 11 hingga ayat 12. Firman Tuhan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan mengiringi persembahan kita pujian berlimpah sukacita di hati kita nyanyikan bersama. Dukungan dalam doa, firman kebenaran-Mu yang telah diperdengarkan melalui firman ini secara khusus bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Masa depan mereka Tuhan yang membuat mereka berhasil. Terima kasih perjuangan 6 tahun, memulai dari nol, memulai dari yang tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan. Jikalau hari ini mereka boleh lulus, boleh mengetahui yang sudah yang belum diketahui, bahkan juga boleh menyelesaikan pendidikannya di bangku SD, semua karena Tuhan. Dan juga yayasan sebagai pengelola sekolah, kepala sekolah, terima kasih untuk jerih payah lelah mereka. Bahkan peranan orang tua yang terima kasih untuk semua upaya itu. Terima kasih menjadi bekal bagi anak-anak kami untuk selanjutnya dalam pendidikannya. Eli Makassar selama 6 tahun. Terima kasih Tuhan untuk proses selanjutnya menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Iya Bapak, ada guru-guru yang rindu untuk datang bersama-sama, hadir menyaksikan sukacita anak-anak kami. Namun saat ini dalam kelemahan tubuh, Ibu Elis pulihkan keadaannya setelah menjalani masa operasi, dan juga Ibu Suwarni. Mereka tetap semangat dan berkenan atas setiap upaya dan perawatan tangan-tangan para medis yang sudah merawatnya, supaya semuanya menjadi saluran berkat kesembuhan bagi Ibu Elis dan Ibu Suwarni. Berkati program di YPTKT Makassar, yayasan, supaya juga tetap bersehati, saling mendukung, dan program di YPKT boleh berjalan dengan baik juga untuk kebaikan anak-anak kami yang masih menuntut ilmu di bangku SD kelas 1 sampai kelas 6 sekarang. Iya Bapak, terima kasih untuk panitia yang telah bekerja dengan baik, mempersiapkan segalanya sehingga acara penamatan berjalan dengan baik. Bahkan juga kami berdoa untuk panitia penerimaan peserta didik baru di YPKT Makassar. Engkau senantiasa memberi hati yang bijak, bahkan juga proses penerimaan dilakukan dengan baik, dan pada akhirnya selesai, dan anak-anak yang akan menikmati yang masuk di SD
Kristen Elim menikmati pendidikan akan merasa nyaman dan tenang. Terima kasih untuk orang tua yang berjerih lelah, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal situasi apapun, yang terus berjuang demi anak-anak, mempercukupkan setiap kebutuhan anak-anak, diberi kesehatan, dan juga Engkau memberi semangat, diberkati dalam rumah tangga. Anak kekasih William tidak hadir oleh karena sakit dan sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan, tentu harapannya ingin bersama dengan teman-temannya, tetapi karena keadaan, Engkau beri semangat di rumah sakit. Terus berdoa, Engkau sembuhkan supaya boleh sembuh dan kembali menikmati sukacita dan terus melanjutkan rencana-rencananya untuk melanjutkan sekolahnya. Iya Bapak, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini. Sertai kehidupan kami hari ini, bahkan melanjutkan setiap acara yang masih mau dilanjutkan di sini. Doa kami berdoa semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sampai selesai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami jikalau ada hal yang tidak berkenan sepanjang ibadah ini. Layakkan kami, dengarkan seru sembahyang kami, sempurnakan sukacita dan syukur kami bersama 83 anak kami, dan juga dengar setiap harapan dan doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memiliki satu sobat yang setia dalam kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Mari kita akui itu lewat pujian. Ada satu sobatku, saya mengundang kita berdiri. Siapa namanya? Sebelah sini siapa namanya? Namanya Yesus. Sebelah kiri saya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Satu yang pasti, dimanapun kami berada, umpaman doa dari Bapak, Ibu Guru, dan orang tua kami akan senantiasa mendoakan kami. Dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Hana yang telah memberitakan firman Tuhan, dan setiap kita yang mengambil peran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita meyakini bahwa ibadah kita hari ini sungguh amat baik. Tak bersulah kita tahu Tuhan Yesus baik. Tuhan amat baik. Selama kita tiada berkesudahan. Semua hari berganti hari.
dan pegawai di SD Kristen Elim Makassar, yang juga saya hormati seluruh orang tua siswa yang hadir pada saat ini, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sangat kasihi, yang luar biasa hari ini, yaitu anak-anakku siswa kelas 6 yang hari ini boleh ditamatkan dari SD Kristen Elim Makassar sebanyak 83 siswa. Kita beri aplaus dulu. Ya. Hari ini patut kita menaikkan puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai kita. Kurang lebih anak-anakku berada di SD Kristen Elim Makassar selama 6 tahun. Masih ingat sekali kenapa tadi saya meneteskan air mata waktu liturgis menyampaikan tentang perjalanan anak-anakku di SD, karena itu adalah masa corona. Masa corona ada di kelas 1 sampai kelas 3. Dan itu luar biasa, orang tua mendampingi anak-anak di rumah, mengirimkan video mendampingi anak-anak. Dan saya sempat mengatakan, apakah anak-anak di masa corona akan bertemu lagi di sekolah atau haruskah belajar terus di rumah? Dan puji Tuhan, di kelas 4 kita berjumpa dalam tatap muka, dalam keadaan sehat, dan sampai hari ini Tuhan menuntun dan menyertai kita sehingga boleh ditamatkan dari SD Kristen Elim Makassar. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan karena itu, Bapak Ibu, seluruh undangan dan anak-anakku yang sungguh sangat berbahagia dan bersukacita pada hari ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan guru dan pengurus YPKT Makassar menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk kami didik, kami bina, baik dalam masa corona maupun selama tatap muka di SD Kristen Elim Makassar. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami para guru sehingga anak-anak kita boleh menyelesaikan pendidikannya selama 6 tahun. Tentunya banyak suka duka yang kita jalani bersama anak-anakku semua. Pasti pernah dicubit oleh ibu guru, bapak guru, atau ibu kepala sekolah juga mungkin pernah menegur. Tetapi teguran itu adalah teguran kasih, cubitan mesra yang akan semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita selaku guru sebagai orang tua di sekolah dan sebagai siswa, sebagai anak di sekolah. Semoga cubitan mesra itu, semoga teguran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu tidak diingat ya. Masih diingat sampai hari ini anak-anakku? Masih diingat? Iya. Pasti masih diingat. Tetapi yang pasti tidak akan dilupakan kebaikan dan pengabdian Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anakku mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalian boleh tamat hari ini. Sudah disampaikan tadi Ibu Pendeta bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan, berkat bimbingan orang tua di rumah, berkat didikan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi lupakan yang tidak bagusnya, ingat yang baiknya. Amin.
Ya, jadikan pengalaman yang berharga untuk anak-anakku karena tentunya Bapak Ibu guru sangat menyayangi kalian, sangat mengasihi kalian sehingga kalau ada yang salah pasti ditegur dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan hanya dididik dalam soal akademik, tetapi juga dalam hal kedisiplinan rohani, termasuk guru-guru mengharuskan anak-anak untuk rajin membaca Alkitab. Dan tentunya ada kesan tersendiri bagi anak-anak yang rajin membaca Alkitab. Dan ada yang sudah tamat membaca Alkitab di kelas 6 ya. Angkat tangan yang sudah selesai membaca Alkitab. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti tidak setengahnya dari 83 siswa. Dan karena itu bacaan Alkitab ini tidak berhenti di SD, tetapi akan berlanjut di SMP. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah rajin membaca Alkitab. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak kita untuk terus membaca Alkitab. Dan sebentar ada video ya, perwakilan dari siswa yang sudah selesai membaca Alkitab, boleh diputar sebentar. Shalom, saya Akwina dari KBC dari kelas 6 akan memberikan kesan tentang ketika kita sudah selesai membaca Alkitab. Ketika saya sudah selesai membaca Alkitab, saya senang dan bersyukur kepada Tuhan. Karena untuk menyelesaikan bacaan Alkitab memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, jika kita bertekad untuk menyelesaikan bacaan Alkitab, kita harus membaca Alkitab setiap hari dan memiliki rasa sabar. Jangan hanya membaca Alkitab, tetapi terapkan juga sikap baik dan Untuk yang anak kekasih Nadine yang sudah mewakili, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga acara penamatan kita hari ini yang rencana akan dilaksanakan di lapangan sekolah, tetapi berkat kerjasama dan dukungan dari orang tua sehingga penamatan tahun ini boleh dilaksanakan di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sama dengan baik untuk mempersiapkan acara ini dan boleh terlaksana dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, anak-anakku penari yang sudah mengambil bahagian untuk acara ini. Luar biasa, mereka mempersiapkan dengan baik sehingga dari awal hingga acara saat ini sudah boleh terlaksana dengan baik. Khususnya kepada anak kekasih MC, ya ini baru kelas 5 ya. Iya, kelas 5 dan kelas 5 dua-dua ya. Ya, ini adalah kader. Terima kasih Ibu Guru, Bapak Guru yang sudah mendampingi anak-anak kita dan yang mengambil bahagian sehingga acara hari ini boleh selesai dengan baik. Dan akhirnya saya mewakili Bapak Ibu Guru, seluruh staf dan pegawai di SD Kristen Elim Makassar mengucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 6 yang sudah boleh lulus tamat dari SD Kristen Elim Makassar. Selamat melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Semoga kalian boleh menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Tuhan menyertai. Terima kasih kepada seluruh undangan, Bapak Ibu pengurus YPKT, Bapak Ibu kepala sekolah yang mewakili yang sudah boleh hadir pada saat ini memenuhi undangan kami. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, ada yang saya mau perdengarkan kepada anak-anakku kelas 6. Dengar ya. Ubur-ubur ikan lele.
Jangan lupa ke SMP Kristen Elim Makassar, Le. Oke. Iya. Boleh ya? Iya, ditunggu di SMP Kristen Elim Makassar karena guru-gurunya masih rindu untuk bertemu setiap hari, Le. Oke, terima kasih. Shalom. Alansa Winsam Anthony. Alson Santosa Kadang. Alvaro Gabriel Tangalayuk. Aquina Nadine Kamase. Clarence Sasi Kirana. Denzel Saul Masora. Evangel Patiung. Philadelphia Elohim Papa. Gina Christabel Rinding. Gisela Clarissa Riani Sanda. Gracia Vincentia Salu Tondok. Immanuel Revi Gevariel Ayal. Jason Christopher Latu Mahina. Jonathan William Timang. Joshua Ricardo Sallo. Julio Alvaro Sampe Lalong. Marcelo Nathaniel Palinggomang.
Romantika. Mikaela Gracia Lomita Pasak Latube. Nahason Betel Singgi. Nesya Delima Rumende. Oktavania Kalindra. Sila Jekonia Oriana. Tirta Riyandi Tandiera. William Gavrielo Tapang. Berikut nama-nama kelas 6 Sion. Abrian Jona Tutu. Albert Pradana Pabisa. Alexandra Karen Sumaryoto Maluka. Aurin Ivana Mika Anwar. Evelyn Mikaela Renita Paseru. Beryl Londong Alo. Billy Pratama Palajukan. Dirli Aprilio. Etelbert Maganta Pongsilurang. Evan Pratisto Bonting. Evelyn Elni Eka. Gerald Doalang Sampetiku.
Tesalonika. Satu dua, oke. Gladwin Albian. Gracela Edelweis Pali. Satu dua, oke. Jacinta Wilagrania Patandean. Satu dua, Jorel Bagaskara Lukman. oke. Satu dua, oke. Kinerly Christine Atalia Panaring. Oke, satu dua, oke. Loan Miguel Tandiboyong. Satu dua, oke. Lorenzo Abimayu Darmiawan. Satu dua, oke. Pangeran Butuan Parantean. Lihat sini satu dua, oke. Reli Yedija Tumaya. Savana Putri. Satu dua, Sri Rahayu Kania Pasae. satu dua, Stasia Madarinding Solo. satu dua, oke. Teresia Quinca Kalo. Tahan kamu. Satu dua, tahan. Satu dua lagi, tahan. Oke. Yehudistira Salpatya Mulyono. Berikut nama-nama kelas 6 Sinai. Adeline Gracela Namba. Satu dua, oke. Alvaro Salom Angelo. Alfiranisa Toding. Tahan satu dua, oke. Amelia Kalista Panggeso.
dua. Oke. Ariati Azalea Pongdatu. Oke, satu dua. Oke. Kristo Jorel dan Peter. Clarissa Jekonia Olive Pakendek. Satu dua. Oke. Clinton Hakasa Datubaka. Satu dua. Oke. Cisarin Quinsa Limbong. Satu dua. Oke. Davin Adri Farel Dawal. Oke, satu dua. Oke. Elora Cinara Aneila Parinding. Oke, satu dua. Oke. Evelyn Lenora Upa. Oke, satu dua. Oke, satu dua. Oke. Felicitas Datuan Somalinggi. Oke. Gilbert Terry Lidan. Oke, satu dua. Oke. Gloria Kiriwana Limbong. Satu dua. Oke. Hasael Galen Salasa. Oke, satu dua. Oke. Ichiro Pataran Ronggang Ito. Oke, satu dua. Oke. Joy Immanuel Tandi Karaeng. Oke, satu dua. Oke. Juan Naval Daniel. Nadine Belvania Belorundun. Satu dua. Oke. Novan Pakiding. Oke, satu
Stephen Tristan Octavian. Oke, 1 2 1 2. Oke. Stephen Lukin Payung. Oke, 1 2 1 2. Oke. Tesalonika Netanya Rupang. Oke, 1 2 1 2. Oke. Timothy Ronei Ineista Anunut. Virgins Hadasa Kristi. Oke, 1 2 1 2. Oke. Wani Gabriela. Oke, 1 2 1 2. Oke. Yona Haruko Chan. Demikianlah nama-nama siswa-siswi SD Kristen Eli Makassar tahun ini. Terima kasih. Masing-masing bidang, tetapi hasil dari akumulasi nilai yang akan saya bacakan ini yang meraih nilai tertinggi di masing-masing kelas. Anak-anak sudah siap mendengar? Jangan kita santai. Baik, anak-anak semua, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, untuk kelas 6 Golgota, peraih nilai tertinggi yang ketiga atas nama Gisela Clarissa Riani. Peraih nilai tertinggi yang kedua untuk kelas 6 Golgota. Kira-kira siapa anak 6 Golgota? Betul sekali, Octavania Kamina. Peraih nilai tertinggi untuk kelas 6 Golgota adalah Mikaela Gracia Lita Fasat Melatu. Ya. Untuk kelas 6 Sion, peraih nilai tertinggi yang ketiga adalah siapa? Abrian Jona Kutu. Siapa? Nomor 1, siapa itu? Nggak tahu juga Pak Guru. Kenapa Gerald ini dari kelas 6 Golgota Sion tahu bahwa akan mendapat nilai tertinggi di kelas ini. Silakan anak Gerald doa sampai itu. Dilihat baik-baik lalu kemudian memberikan jawaban. Kelas 6 Sinai, peraih nilai dengan nilai tertinggi yang ketiga adalah siapa anak-anak Sinai? Elora Sinara Anila Parindi. Baik, dimulai dari kelas 6 Golgota yang akan memberikan piala oleh Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan dengan kasih.
oleh Ibu Fransina selaku pengawas SDM dan pengurus YPKT Makassar. Kepada Ibu dipersilakan dengan kasih. Jalannya banyak. Satu dua. Luar biasa ya. Selanjutnya kelas 6 Sinai yang akan diberikan hadiah oleh Ibu Bendahara YPKT Makassar, Ibu Yulianti. Dengan kasih disilahkan. Oke. Boleh kita taruh kah? Hidup
Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Kristen Elim Makassar, Bapak dan Ibu guru serta staf pegawai, para orang tua, dan teman-teman yang kami kasihi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara syukuran penamatan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2024-2025. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya mewakili teman-teman dari siswa kelas 6 untuk mengungkapkan sepatah dua patah kata dalam acara perpisahan ini. Tanpa terasa, waktu terus bergulir. Masih teringat 6 tahun yang lalu, kami memulai aktivitas belajar di SD Kristen Elim Makassar yang kami cintai, di mana kami banyak mendapat ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak pernah terlupakan. Baik itu pengalaman bahagia dan sedih, suka maupun duka, serta tawa dan tangis. Semuanya menjadi kenangan berharga dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu Guru, karena berkat dan bimbingannya lah kami bisa menjadi seperti ini, bisa mengenyam pendidikan, bahkan bisa belajar untuk menjadi manusia yang berguna. Dengan penuh kesabaran, Bapak Ibu Guru membimbing kami. Tiada kata bosan, selalu sabar menghadapi tingkah laku kami dari berbagai macam karakter. Jasa Bapak Ibu Guru tidak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup kami. Tanpa bimbingan Bapak Ibu Guru kami, apalah arti diri kami semua? Jujur, kami tidak mampu membalas semua kebaikan Bapak Ibu Guru. Kami hanya dapat mengaturkan iringan doa yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah yang penuh kasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan kepada Bapak Ibu Guru, sehingga dapat terus mengabdi, membimbing, dan menjadikan anak didik menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan terutama menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kira dengan teman bersukacita bersama di SD Kristen Elim. Jika kita masih diizinkan Tuhan, kita pasti bertemu di SMP Kristen Elim.